Halo teman-teman, perkenalkan saya Wasratul Andia, NPM 140610190037 dari program studi S1 Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran tahun 2019. Dalam video ini akan dibahas mengenai analisis antrian dengan menggunakan software Extensim. Pembahasan akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perkenalan mengenai software Extensim, lalu cara instalasi software, kemudian aplikasi penggunaan software, dan review mengenai kelebihan dan kekurangan dari software Extensim. Apa itu Extensim? Extensim merupakan software yang digunakan untuk membuat model simulasi proses diskrit, continue, agent-based, laju diskrit, beserta outputnya. Extensim dikembangkan oleh Imagined Incorporated pada tahun 1988 untuk sistem operasi Windows. Software Extensim ini memiliki 4 versi produk model yang diluncurkan. Yang pertama ada model Extensim CP atau juga disebut dengan Extensim untuk Continuous Process Modeling, yaitu model yang dikembangkan untuk simulasi proses kontinu. Model Extensim CP ini merupakan model produk dasar dari Extensim, dan setiap produk model Extensim berikutnya merupakan model pengembangan dari Extensim CP. Selanjutnya ada model Extensim DE, yaitu produk model kedua dari Extensim. Extensim DE atau juga dikenal dengan Extensim untuk Discrete Event Simulation adalah model dengan kemampuan untuk simulasi proses diskrit. Model ini merupakan model komprehensif dari model Extensim CP. Ketiga ada model Extensim Pro atau juga disebut dengan Extensim dengan Advanced Simulation Technology yang merupakan versi model produk dari Extensim yang mencakup proses diskrit dan kontinu. Model Extensim Pro memiliki kemampuan yang jauh melampaui model Extensim DE, dan pada pembahasan software Extensim di video ini digunakan software Extensim dengan versi produknya yaitu Extensim Pro. Yang terakhir ada model Extensim Suite, yaitu model yang paling modern dibandingkan versi model produk Extensim lainnya. Di dalam produk Extensim Suite terdapat animasi 3D yang mana kemampuan ini tidak dimasukkan dalam versi lain dari software Extensim. Cara pengoperasian software Extensim. Software Extensim dibangun berdasarkan library yang mencakup beberapa blocks. Extensim membuat model simulasi dengan menambahkan blocks dengan cara drag and drop sebuah blocks ke dalam worksheet model, kemudian menyambungkan blocks tersebut dan menginput data simulasi. Setiap tipe blocks memiliki fungsi, gambar, dan penjelasannya masing-masing. Selanjutnya cara instalasi software Extensim. Karena software Extensim merupakan software yang berbayar, maka yang digunakan dalam video ini merupakan versi trial dari software Extensim Pro. Cara instalasinya yaitu pertama unduh software pada alamat yang ada di layar. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Di halaman ini informasi diri perlu diisi dengan lengkap hingga selesai. Setelah form mengenai informasi diri atau contact information terisi dengan lengkap, klik Download Pro pada halaman akhir website. Selanjutnya, halaman akan berpindah pada halaman pengunduhan software Extensim Pro seperti gambar berikut ini. Pilih versi terbaru dari software Extensim Pro dan tunggu hingga proses pengunduhan software selesai. Setelah pengunduhan selesai, double-klik pada file installer dan ikuti petunjuk untuk menginstal software Extensim Pro, yang mana umumnya hanya perlu klik next dan finish pada software Extensim Pro hingga proses penginstalan selesai. Umumnya, setelah proses instalasi selesai, komputer atau perangkat yang digunakan harus di-restart terlebih dahulu. Namun proses ini bisa ditunda sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Software Extensim Pro pada Windows dan Mac memiliki icon yang sama. Selanjutnya ada tampilan utama dari software Extensim Pro. Setelah software Extensim Pro terinstall dan dijalankan, akan terlihat 3 bagian utama dari tampilan software Extensim Pro, yaitu Main Toolbar, Modeling Area, dan Objects atau disebut juga dengan Library. Pada Main Toolbar mencakup dasar atau elemen standar untuk menyimpan, membuka model sebelumnya, memperbesar model yang sedang dijalankan, memulai dan menghentikan proses running model. Modeling Area merupakan tempat model simulasi dibangun. Modeling area ini dapat dibuat lebih dari satu pada waktu bersamaan. Library mencakup blocks dan items yang dibutuhkan dalam membangun model simulasi.
Dalam library ini terdiri dari item, value, chart, rate, utilities, report, dan reliability. Komponen dalam sistem software ekstensi Pro dibangun berdasarkan library yang mencakup beberapa blocks. Dalam model discrete, blocks yang berasal dari library item dan value akan banyak dipakai di kebanyakan model. Terdapat 7 library dasar dalam software ekstensi. Yang pertama adalah library value yang berguna untuk membuat model kontinu dan menampilkan tugas khusus pada saat dihubungkan dengan konektor value pada model discrete. Lalu ada library utilities, yaitu blocks yang melakukan fungsi utilitas. Kemudian ada library item yang digunakan untuk membuat model simulasi berdasarkan keperluan yang dibutuhkan untuk membangun model. Kemudian ada library report yang mencakup informasi dari output yang dihasilkan model. Lalu ada library chart yang digunakan untuk menampilkan output sistem dalam bentuk gambar atau chart. Kemudian ada library rate yang digunakan pada proses untuk kecepatan tinggi atau volume tinggi. Dan terakhir yaitu library reliability, yaitu blocks penghubung dengan akurasi simulasi untuk meniru perilaku sistem menggunakan pemodelan keandalan yang dinamis. Dalam masing-masing library terdapat banyak blocks yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Library value memiliki 31 blocks yang memiliki fungsi dan deskripsinya masing-masing. Pada library value, pengguna dapat memasukkan value sebagai input yang digunakan untuk pemilihan atau membangkitkan data. Pada proses model discrete, terdapat 2 blocks yang sering dipakai dalam library value. Yang pertama ada blocks decision, yaitu blok yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan dengan input dan logika. Lalu yang kedua ada blocks random number, yaitu digunakan untuk memanggil atau membangkitkan bilangan random sesuai dengan distribusi tertentu. Kemudian ada library item yang mengandung 32 blocks yang memiliki fungsi dan deskripsinya masing-masing. Pada library item sering digunakan pada sistem antrian yang melibatkan minimal satu waiting line yang sering dijumpai pada supermarket. Blocks yang ada dalam library item digunakan untuk merepresentasikan operasi dan sumber permasalahan yang ditemui. Terdapat 5 blocks dalam library item yang sering digunakan dalam model discrete, yaitu yang pertama ada activity, yaitu blocks yang disebut juga dengan server yang berfungsi dalam aktivitas pelayanan dan juga dapat menyebabkan penundaan dalam waktu pelayanan. Digunakan juga untuk mencari utilitas dari server. Lalu yang kedua ada catch item, yaitu berfungsi untuk menangkap item yang dikirim dari throw block tanpa konektor output atau koneksi item. Lalu yang ketiga ada block eksekutif, yaitu berfungsi untuk menyiapkan keseluruhan simulasi berdasarkan waktu atau jumlah event. Eksekutif block merupakan inti dari model simulasi discrete dan terletak pada kiri atas model. Lalu ada block exit yang mengeluarkan entitas dari sistem model dan mencatat jumlah entitas yang keluar. Dan yang terakhir ada block queue, yaitu menampung antrian yang berlangsung dan mencatat panjang antrian serta waktu tunggu entitas yang memasuki sistem. Pada setiap blocks yang terdapat dalam library ekstensi Pro terdapat konektor yang berfungsi sebagai input dan output proses yang terjadi. Yang pertama ada konektor yang bekerja sebagai sebuah konektor output dalam blok. Lalu yang kedua ada konektor yang bekerja sebagai sebuah konektor input dalam blok. Dan yang terakhir ada konektor yang memperluas untuk dapat menghasilkan beberapa laporan dalam blok. Hasil dari model simulasi yang diproses pada software ekstensi tidak dimuat dalam suatu tab khusus. Output dari sebuah model yang diproses akan tersimpan dalam blok bernama queue dan activity. Pada blok queue terdapat output statistik berupa LQ, yaitu jumlah rata-rata items yang ada dalam antrian. Lalu ada WQ, yaitu jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan sebuah item dalam antrian, dan N, yaitu jumlah items yang diproses dalam model. Pada blok activity terdapat output statistik berupa L atau LS, yaitu jumlah rata-rata items yang ada dalam sistem. Lalu ada W atau WS, yaitu jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan sebuah item dalam sistem. Dan utilization, yaitu persentase waktu yang digunakan blok selama menjalankan simulasi.
Software Extension Pro menyediakan beberapa model contoh yang ditampilkan pada saat aplikasi dijalankan. Model contoh yang terdapat pada Extension Pro mencakup model discrete dan juga model continue. Jika proses memerlukan laju discrete, pilih program yang ada pada urutan Extension DE. Misalkan ingin diambil DE tutorial models dengan pilihan step 1 DE tutorial, maka yang muncul adalah tampilan pada gambar berikut. Dalam contoh model step 1 di tutorial dilengkapi dengan worksheet, inputs, dan juga result. Dalam worksheet terdapat blocks yang dibangun sesuai dengan permasalahan yang ada dan simulasi yang ingin dibuat. Keterangan animation on-off pada worksheet jika ditekan akan menjalankan model simulasi dalam animasi 2 dimensi. Aplikasi analisis antrian pada suatu kasus dengan menggunakan Software Extension Pro. Seorang dokter di klinik ingin mengurangi waktu tunggu pasien untuk meningkatkan performa kliniknya. Dengan waktu tunggu pasien adalah waktu saat dokter membaca histori kesehatan, mengevaluasi kesehatan, dan mencatat waktu kunjungan pemeriksaan kesehatan berikutnya. Dokter tersebut mendata waktu tunggu pasien selama beberapa hari dan didapatkan bahwa rata-rata tunggu pasien adalah 15 menit dengan standar deviasi sebesar 3 menit. Dengan begitu, diasumsikan bahwa setiap 1 jam dapat dijadwalkan sebanyak 4 pasien. Namun, ingin dibuktikan dengan simulasi menggunakan software analisis antrian. Dengan menggunakan software Extension Pro, simulasi kasus dapat dilakukan dan menghasilkan output yang sesuai. Langkah pertama adalah jalankan software Extension, kemudian buka new worksheet, lalu pada main toolbar, klik Run, kemudian klik Simulation Setup. Pada end time, ubah menjadi 600 dengan global time units adalah menit. Klik OK, kemudian pada library item, drag block create dan drop di worksheet simulasi. Lalu double klik dan ubah distribusi menjadi distribusi eksponensial dengan rata-rata 15 menit. Kemudian tambahkan blok queue untuk pasien dalam ruang tunggu. Tambahkan blok activity untuk pasien dalam ruangan treatment. Double klik blok activity, kemudian ubah delay menjadi specified by distribution, di mana distribusinya adalah log normal dengan rata-rata 15 menit dan standar deviasi 3 menit. Saat aktivitas di ruangan treatment selesai, pasien dalam simulasi akan keluar dengan menggunakan blok exit. Setelah model simulasi dibangun, model dapat di-run dan hasil simulasi dapat dilihat pada tab result di blok queue dan activity. Kelebihan software Extension. Software Extension memiliki beberapa kelebihan yang membuat software Extension disarankan untuk dipakai dalam simulasi model dalam analisis antrian. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama merupakan open source software. Software Extension dikembangkan menggunakan lingkungan pengembangan yang terintegrasi. Hal ini menjadikan software Extension memungkinkan untuk dapat dimodifikasi dan dilakukan peningkatan oleh penggunanya. Yang kedua, interaktif. Untuk mengubah parameter atau hal lain dalam model saat software Extension dalam proses running, tidak perlu dilakukan setelah proses running selesai. Perubahan parameter atau hal lain dalam model dapat dilakukan saat model sedang dalam proses running, sehingga tidak akan membuang waktu untuk menunggu proses running selesai. Yang ketiga yaitu dapat menangani dataset yang besar. Software Extension dirancang untuk dapat menangani dataset yang sangat besar, didukung juga dengan database relasional dan beragam metode untuk import atau ekspor data. Lalu yang terakhir yaitu terdapat workbook. Adanya workbook ini memudahkan pengguna baru untuk mempelajari dari awal mengenai fitur-fitur yang ada di software Extension dengan beberapa contohnya. Terdapat juga fungsi help yang memiliki beberapa definisi dari blocks yang ada dalam Extension. Kekurangan software Extension. Dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh software Extension, terdapat pula beberapa kelemahannya, yaitu yang pertama merupakan software yang berbayar. Di samping dari software Extension yang merupakan software berbasis open source, software Extension merupakan software yang berbayar. Yang kedua, animasi 3D yang terbatas. Animasi 3D pada software Extension hanya terdapat pada versi model produk Extension Suite. Yang ketiga, tidak ada versi Linux. Software Extension yang dikembangkan saat ini masih terbatas hanya pada sistem Windows dan Mac. Sedangkan untuk pengguna Linux belum dapat menggunakan software Extension. Dan yang terakhir, tidak dapat diakses melalui jaringan. Jika
jika dibandingkan dengan software AR yang dapat dijalankan oleh komputer atau perangkat lain melalui jaringan, software ekstensim jauh tertinggal dalam hal tersebut. Software ekstensim tidak menyediakan ekstensim berbasis server. Berikut merupakan referensi yang dipakai dalam video ini. Sekian pembahasan mengenai software ekstensim untuk analisis antrian. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa.